Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang beriman, Idul Fitri merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim di dunia, terutama di Indonesia. Pada hari raya Idul Fitri biasanya akan dilaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Id. Sholat Id atau sholat Idul Fitri merupakan ibadah yang biasa dilaksanakan setelah menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Sholat Idul Fitri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal selepas terbit matahari hingga waktu zuhur tiba. Berikut 6 sunnah Nabi Muhammad saat akan melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Id. 1. Mandi sebelum sholat Idul Fitri. Mandi sebelum menjalankan sholat Idul Fitri menjadi amalan sunnah. Anjuran ini disampaikan dari kisah sahabat Nabi. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seseorang pernah bertanya pada sahabat Ali mengenai mandi. Sahabat Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi berkata, "Bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan?" Sahabat Ali menjawab, "Mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan Idul Fitri." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa para ulama sepakat akan disunnahkannya mandi untuk sholat Idul Fitri. Mandi dianjurkan karena sholat Idul Fitri adalah momen berkumpulnya orang banyak, sama halnya dengan sholat Jumat. 2. Berhias diri dan memakai pakaian terbaik. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Diriwayatkan pula dari Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa memakai pakaian terbaik di hari Id. Aturan berpenampilan menawan di hari Id berlaku bagi pria, sedangkan bagi wanita lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain. Kecantikan wanita hanya spesial untuk suami. 3. Makan sebelum sholat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Untuk sholat Idul Fitri disunnahkan untuk makan sebelum keluar rumah dikarenakan adanya larangan berpuasa pada hari tersebut, dan sebagai pertanda pula bahwa hari tersebut tidak lagi berpuasa. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari Idul Fitri ke tempat sholat sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Kalau tidak mendapati kurma, boleh makan makanan halal lainnya. 4. Bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Ketika puasa Ramadan telah sempurna, kita diperintahkan untuk mensyukurinya dengan memperbanyak takbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam suatu riwayat disebutkan, Nabi SAW berangkat sholat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai datang di tempat sholat Id dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Ibnu Syihab Az-Zuhri menyatakan, kaum muslimin ketika itu keluar dari rumah mereka sambil bertakbir hingga imam hadir untuk sholat Id. Namun
Kalau kita lihat dari surah Al-Baqarah ayat 185 yang menunjukkan perintah bertakbir dimulai sejak bulan Ramadan sudah berakhir, yaitu dimulai dari malam Idul Fitri hingga imam datang untuk sholat id. Disyariatkan bertakbir dilakukan dengan menjaharkan atau mengeraskan bacaan takbir. 5. Saling mengucapkan selamat. Termasuk sunnah yang bisa dilakukan di hari Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat. Selamat di sini sebaiknya dalam bentuk doa seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Ucapan seperti itu sudah dikenal di masa salaf dahulu, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Fathul Bari dari Jubair bin Nufair. Beliau berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. 6. Melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmah kenapa Nabi SAW membedakan antara jalan pergi dan pulang adalah agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. Allah Ta'ala berfirman, Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 4. Rasul lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah sahabat-sahabat yang beriman, 6 sunnah yang bisa kita lakukan sebelum sholat id. Semoga video yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.